Sementara umat manusia tetap menjadi barang bawaan belaka di dunia. Itu bisa menyapu di perahu yang tertidur. Apa yang bisa mereka lihat dalam tidur? Pahala atau hukuman nyata apa yang bisa ada? Hakim Sanai adalah seorang penyair Persia dan guru sufi yang hidup pada abad ke-11. Dia terkenal karena koleksi puisinya, Qawalid Garden of Truth, yang dianggap sebagai salah satu karya puisi sufi Persia yang paling penting. Puisinya terkenal dengan tema spiritual dan mistisnya, yang berfokus pada hakikat Tuhan dan perjalanan jiwa menuju pencerahan. Dia dianggap sebagai salah satu penyair sufi terbesar sepanjang masa, dan karyanya telah dipelajari secara luas dan dikagumi oleh para sarjana dan penyair. Ia juga dikenal sebagai master seni ghazal Persia, bentuk puisi tradisional yang mengungkapkan cinta, kerinduan, dan rasa sakit karena perpisahan. Ketika jalan menyulut jiwa, tidak ada yang tersisa di tempatnya. Kaki menyentuh tanah, tapi tidak lama. Kutipan ini menekankan kekuatan transformatif kebangkitan spiritual dan perjalanan penemuan diri. Ini menunjukkan bahwa begitu jiwa seseorang tersulut oleh jalur pertumbuhan spiritual, mereka tidak dapat lagi berada dalam kondisi saat ini, dan mereka akan dipaksa untuk terus bergerak maju. Kutipan tersebut menggunakan metafora kaki menyentuh tanah untuk mewakili gagasan bahwa perjalanan spiritual seseorang akan menjadi proses pertumbuhan dan perubahan yang berkelanjutan, dan bahwa orang tersebut tidak akan pernah puas tinggal di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Itu menekankan gagasan bahwa perjalanan spiritual bukan hanya peristiwa satu kali, tetapi proses berkelanjutan yang membutuhkan usaha dan gerakan yang konstan. Sementara alasan masih melacak rahasianya, Anda mengakhiri pencarian Anda di bidang cinta yang terbuka. Kutipan ini menekankan kekuatan cinta sebagai kekuatan transformatif dan gagasan bahwa cinta dapat mengakhiri pencarian pengetahuan dan pemahaman. Ini menunjukkan bahwa sementara akal dan intelek dapat digunakan untuk mencari kebenaran dan memahami dunia, mereka pada akhirnya gagal dibandingkan dengan kekuatan cinta. Ini menunjukkan bahwa bidang cinta yang terbuka adalah tempat seseorang dapat menemukan jawaban atas pertanyaan yang tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh akal dan intelek. Ini menekankan bahwa cinta memiliki kekuatan untuk melampaui akal dan intelek, dan dapat membawa pemenuhan dan pemahaman dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh akal saja. Ini mendorong orang untuk melepaskan kebutuhan untuk memahami segala sesuatu melalui akal dan intelek, dan merangkul kekuatan cinta untuk memberi mereka pemahaman dan kepuasan yang lebih dalam. Mengetahui apa yang Anda ketahui, jadilah tenang juga, seperti gunung, dan jangan tertekan oleh kemalangan. Pengetahuan tanpa ketenangan adalah lilin yang tidak menyala, bersama-sama mereka adalah sarang madu. Madu tanpa lilin adalah hal yang mulia, lilin tanpa madu hanya cocok untuk dibakar. Kutipan ini menekankan pentingnya memiliki kedamaian dan ketenangan batin selain pengetahuan dan pemahaman. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup, dan itu harus dipasangkan dengan rasa kedamaian batin agar benar-benar berharga. Kutipan tersebut menggunakan metafora gunung untuk mewakili gagasan bahwa seseorang harus tetap tenang dan tidak tergoyahkan, bahkan dalam situasi sulit. Itu juga menyebutkan metafora lilin, yang mewakili gagasan bahwa pengetahuan tanpa kedamaian batin seperti lilin yang tidak menyala, tidak berguna. Perbandingan madu dan lilin bersama-sama, menyoroti fakta bahwa keduanya diperlukan untuk menghasilkan sesuatu yang manis dan berharga. Dalam hal ini, kombinasi pengetahuan dan ketenangan seperti madu dan lilin bersama-sama, keduanya merupakan perpaduan yang sempurna. Ini juga mendorong orang untuk tidak tertekan oleh kemunduran atau kegagalan, dan sebaliknya fokus pada menumbuhkan kedamaian dan ketenangan batin. Selama Anda melekat pada diri sendiri, Anda akan mengembara ke kanan dan ke kiri, siang dan malam, selama ribuan tahun, dan ketika, setelah semua upaya itu, Anda akhirnya membuka mata Anda akan melihat diri Anda, melalui cacat bawaan, mengembara di sekelilingnya seperti lembu di penggilingan. Tetapi, jika, setelah terbebas dari diri Anda akhirnya mulai bekerja, pintu ini akan terbuka untuk Anda dalam waktu 2 menit.
Kutipan ini menekankan gagasan bahwa obsesi diri dapat menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan spiritual dan realisasi diri. Ini menunjukkan bahwa selama seseorang berpegang teguh pada ego dan kepentingan diri mereka sendiri, mereka akan terjebak dalam siklus mengembara dan mencari jawaban selama ribuan tahun tanpa kemajuan nyata. Ini menggunakan metafora seekor lembu di penggilingan untuk mewakili gagasan bahwa obsesi diri seseorang akan membuat mereka terjebak dalam siklus pengulangan dan kesia-siaan. Namun, ini menunjukkan bahwa jika seseorang mampu melepaskan diri dan egonya, dan fokus pada pekerjaan spiritual, pintu realisasi diri akan terbuka dengan cepat. Ini mendorong orang untuk melepaskan obsesi diri mereka dan fokus pada pertumbuhan spiritual dan realisasi diri. Tidak ada lidah yang dapat menceritakan rahasia MU. Karena ukuran kata mengaburkan sifat Anda. Tapi hadiah telinga adalah bahwa ia mendengar apa yang tidak bisa diungkapkan oleh lidah.